muhasabah diri, tidak sempat untuk evaluasi diri, apalagi melakukan perbaikan. Sudah tidak bisa melakukan perbaikan, saatnya dia game over, saatnya dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia minta agar ditunda barang sebentar saja. 1 jam, 10 menit, 15 menit, dia ingin bersedekah sebanyak-banyaknya tapi tidak bisa. Seandainya dia ingin kembali, dia akan kembali. Dan itulah pernyataan orang-orang kafir ketika mereka diadab dalam neraka jahanam. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau kau lihat bagaimana orang-orang para pendosa yang mereka menundukkan pandangan mereka di hadapan Allah, menundukkan kepala mereka malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan Rabbana abasarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang kami sudah lihat dan kami sudah mendengar. Kami sudah yakin semuanya. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal salihan, kami akan beramal saleh. Inna muqinun, kami akan beriman dan kami akan yakin. Ingin kembali tapi percuma. Ingin kembali namun tidak bisa kembali lagi. Jadi mereka ingin kembali. Ya. Allah berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun." Ya. Mereka berteriak dari neraka jahanam. Mereka mengatakan, "Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka jahanam. Kami akan melakukan amal soleh. Kami tidak akan mengulangi lagi. Kalau kami bermaksiat lagi, sungguh kami akan telah benar-benar berbuat zalim." Jadi mereka ingin kembali lagi dan akan beramal soleh dan berjanji tidak akan kembali lagi. Kata Allah, "Qala khsa'u fiha wa la tukallimun." Hinalah kalian dalam neraka dan jangan bicara dengan aku. Jadi intinya, orang mayat-mayat yang sudah tergeletak di dalam tanah, mereka ingin kembali ke dunia. Nah, kita sekarang masih di atas dunia. Kita masih bisa bermuhasabah jiwa. Kita masih bisa beramal soleh. Kita masih bisa baca Quran. Kita kalau mau hafal Quran masih bisa kalau kita mau. Kita masih bisa berbakti kepada orang tua. Kita masih bisa sayang kepada anak istri. Kita bisa mengajak mereka kepada kebaikan. Ya, kita masih bisa bersedekah. Mungkin kita masih hidup. Karenanya, sebelum kita menyesal seperti mereka, jangan kita lalai dan akhirnya lupa untuk beramal soleh. Di antara hal yang buat seorang akhirnya tidak semangat beramal soleh, dia kurang muhasabah, kurang introspeksi diri. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Wa tarkul muhasabati wastirsal wa tashilul umuri wa tamshiyatuha fa inna hadha ya'ulu bihi ila halak. Fa inna hadha ya'ulu bihi ila al-halak. Wa hadhihi halu ahli al-ghurur." Sikap meninggalkan evaluasi jiwa dan terus-menerus cuek dengan evaluasi dalam kemaksiatan, menggampangkan masalah akhirat. Menggampangkan masalah akhirat. Dia lupa bahwasanya kehidupan dia terbatas. Fa inna hadza ya'ulu bihi ilal halak. Sikap ini meninggalkan evaluasi jiwa membuat seorang terjerumus dalam kebinasaan. Membuat seorang terjerumus dalam kebinasaan. Ini yang kita tidak ingin kita seperti ini. Jadi, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muhasabah perlu ya, evaluasi diri karena kita semua tahu kita hidup sini cuma sementara. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Kata Allah, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah permainan dan senda gurau, dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sejati. Sungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sejati. Kehidupan dunia adalah permainan senda gurau. Permainan segera berakhir, senda gurau segera selesai dengan keseriusan. Kata Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Wa takatsurun bainakum, ya. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia hanyalah perhiasan, zina, hanya bangga-banggaan, hanya banyak-banyakan, dan semuanya akan sirna. Ya, semuanya akan sirna. Makanya ketika Nabi SAW melihat para sahabat dalam kesulitan, mereka sedang menggali khandak di musim dingin, mereka kelaparan sementara musuh akan datang dengan jumlah 10.000 akan menyerang kota Madinah. Maka Nabi berkata, "Labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah warhamil ansara wal muhajirah." Kata Nabi SAW, "Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, labbaik. La aisha illa aishul akhirah." Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Sayangilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin.
Kenapa Rasulullah melihat kondisi yang sangat sulit ketika itu? Bayangkan para sahabat harus menggali khandak dengan lebar 4 meter, dengan dalam 4 meter, dengan panjang entah berapa kilo untuk menghalangi pasukan musuh untuk masuk kota Madinah. Sementara mereka kelaparan, sementara mereka kehausan. Tidak ada pembantu yang membantu mereka. Di musim dingin, kata Nabi, kehidupan cuma sementara. Kehidupan sungguhnya kehidupan akhirat. Oleh karena datang dalam suatu riwayat, dalam hadis tentang kematian, itu mengingat akhirat. Ma dzukira fi katsirin illa qalla lahu. Tidaklah akhirat diingat, tidaklah kematian diingat dalam suatu yang harta yang banyak illa qalla lahu, akan kecuali akan menjadikan kita zuhud kepada harta tersebut. Wa ma dzukira fi qalilin illa katsarahu. Dan tidaklah akhirat diingat ketika dalam kondisi sulit kecuali akan menjadikan terasa besar, terasa banyak. Ketika para sahabat menghadapi kondisi yang sulit, kelaparan, kehausan, musim dingin, Rasulullah menyebutkan la aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Sehingga kesulitan yang dihadapi itu terasa ringan. Ini cuma sementara. Sebaliknya ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan dari urusan dunia, Nabi juga mengucapkan hal tersebut. La aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Kita jangan terpedaya. Mungkin lihat rumah kita indah, atau lihat rumah orang indah, melihat kendaraan orang lain lebih bagus dari punya kita. Ingat, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ini semua akan sirna. Ini semua akan sirna. Sehingga ketika kita melihat harta yang banyak, terasa jadi sedikit. Kita merasa zuhud terhadap harta tersebut. Jadi ini inti daripada kenapa kita harus muhasabah, karena kita harus persiapan. Persiapan menemui kehidupan yang sesungguhnya, yang kita semua tidak ada yang lari darinya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kalian lari darinya, justru dia akan datang menemui kalian dari depan. Fa innahu mulaqikum, yaitu dia menemui kalian. Seorang lari dari kematian, kabur, tiba-tiba kematian menjemputnya dari depan. Dia tidak bisa kabur. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, maka kalian akan dijumpai oleh kematian. Jadi kematian menjumpai. Walau kuntum fi burujim musyayyada, meskipun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, siapapun kita, siapapun Anda, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjauh pasti akan merasakan kematian. Mau dia raja, mau dia panglima, mau dia bodyguard, mau dia ahli karate, mau ahli bela diri, ahli senjata, mau dia jenderal, saatnya dipanggil oleh Allah tidak ada penundaan. Pasti mati. Ya. Kita lihat di berita ada seorang hebat luar biasa ya. Saya kadang kaget dengar berita waktu contoh cerita tentang baru-baru beberapa tahun silam, bagaimana hebat tentang seorang bodyguardnya, pengawal pribadi Raja Salman. Kalau kita baca biografinya ya rahimahullah, ya luar biasa ya. Bagaimana awasnya, pandangannya, bagaimana sigapnya mengawali Raja Salman, hafizahullah taala. Bagaimana dia hebat dalam menggunakan segala bentuk senjata, bagaimana dia bisa mengendarai semua kendaraan pertempuran, mau tank, mau pesawat terbang, mau helikopter, mau kapal selam, jago ya, segalanya, menggunakan segala model senjata, tangguh dalam segala medan pertempuran. Tiba-tiba meninggal dunia. Mau jago seperti apapun ya, kalau sudah datang malaikat maut tidak memperdulikan. Tidak mempersyaratkan orang mati harus tua terlebih dahulu. Tidak mempersyaratkan orang mati harus sakit terlebih dahulu. Tidak mempersyaratkan orang mati harus lemah dahulu. Orang bisa saja dipanggil, dicabut nyawanya oleh malaikat maut di puncak-puncak kejayaannya, di puncak-puncak kekuatannya. Tiba-tiba dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Subhanallah ya. Ini pelajaran yang kita dapatkan sebenarnya. Siapapun orangnya, kelihatannya jauh, kelihatannya banyak kehebatannya, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Nabi Daud alaihissalam akan meninggal dunia, tiba-tiba datang malaikat maut. Ya. Dia mengatakan, "Ana alladzi la ahabul muluk wa la yahtajibu anni ahad." Kata Nabi Daud, "Siapa engkau? Kenapa tiba-tiba masuk di rumahku?" Kata dia, "Aku adalah yang tidak pernah takut dengan raja manapun, dan tidak seorang pun yang bisa terhindar dariku." Kata Nabi Daud, "Sesungguhnya engkau adalah malaikat maut." Dan itu akan mendatangi kita semua. Kita tidak tahu kita didatangi oleh malaikat maut dalam kondisi apa. Sedang bertakwa kepada Allah kah? Sedang baca Al-Quran kah? Sedang sujud bersimpu di hadapan Rabbul Alamin? Sedang mata digunakan memandang ayat-ayat Allah?
atau sebaliknya. Malaikat menjemput kita wali'adzubillah dalam kondisi mata kita sedang bermaksiat, sedang menonton hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi sedang berdurhaka kepada orang tua, dalam kondisi sedang membangkang kepada suami, dalam kondisi sedang melakukan perkara-perkara yang haram, ya. Dan malaikat tersebut akan datang. Seandainya kematian diberitahu terlebih dahulu, kita semua akan persiapan. Tapi kematian datang dengan tiba-tiba. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu kemana apa yang akan dia kerjakan besok. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Tidak ada yang tahu. Kalau kita tahu, kita semua akan persiapan. Tapi kita nggak ada yang tahu. Oleh karenanya, karena kita tidak tahu kapan kematian tiba, apalagi di antara ciri-ciri hari kiamat, kathratu al-mautil mufaji'. Betapa banyak kematian datang tiba-tiba, itu tanda-tanda hari kiamat. Maka hendaknya kita senantiasa evaluasi diri. Siapapun diri kita. Saya sebagai ustaz evaluasi diri, apa yang sudah saya lakukan? Evaluasi amal kita, ikhlas atau tidak? Benar enggak orientasi kita ini akhirat tidak? Benarkah kita ahlus sunnah, kita cinta kepada Allah? Benarkah kita cinta kepada Nabi SAW? Sudah berapa banyak sunnah Nabi yang kita kerjakan? Sudahkah hak-hak orang terdekat kita sudah kita tunaikan? Ini namanya muhasabah. Sehingga kita bisa ngerem, karena kalau kita tidak muhasabah, tidak evaluasi, terus kebablasan. Melakukan kesalahan berulang-ulang tanpa evaluasi, akhirnya kebablasan. Ini tadi yang kata Ibnu Qayyim, tarkul muhasabah wal istirsalu wa tashilul umuri wa tamsyiyatuha fa inna hadha ya'ulu bihi ilal halak. Meninggalkan evaluasi jiwa, kemudian dibiarkan begitu saja, menggampangkan urusan, hal ini mengantarkan kepada kebinasaan. Hal ini mengantarkan kepada kebinasaan. Oleh karenanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, beliau berkata dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, maktubun fi hikmati ali Daud, telah tercatat dalam hikmah-hikmah ajaran-ajaran keluarga Daud. Haqqun 'alal aqil an la yaghfila an arba'i sa'at. Hendaknya orang berakal tidak melalaikan dari 4 waktu. Ada 4 waktu dia bagi kepada 4 waktu tersebut. Sa'atin yunaji fiha rabbahu. Ada waktu yang dia khususkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus dia beribadah kepada Allah, baca Quran, salat, berdoa, ya. Wa sa'atin yuhasibu fiha nafsahu. Harus ada waktu dia mengevaluasi jiwanya, evaluasi dalam amal perbuatannya, sudah benar enggak? Saya tadi sikap sama orang tua sudah benar atau tidak? Sikap saya kepada istri saya sudah benar atau tidak? Sikap saya kepada suami sudah benar atau tidak? Benar enggak tadi omongan saya? Benar enggak tulisan saya? Benar enggak komentar saya? Dia muhasabah. Ada waktu dia pikirkan hal tersebut. Wa sa'atin yakhlu fiha ma ikhwanihi alladhina yukhbirunahu bi uyubihi wa yasduqunahu an nafsihi. Dan ada waktu dia sama teman-temannya, teman-teman yang membantu dia untuk evaluasi. Teman-teman yang tulus berteman dengannya, yang menyebut tentang kekurangan-kekurangannya, kamu begini, kemudian dia siap menerima kritikan tersebut karena dia tahu semua teman-temannya mencintainya dan kritikannya untuk membangun. Harus ada waktu dengan teman-teman. Kalau kita punya teman-teman seperti ini, yang perhatian terhadap diri kita, yang menyebutkan aib yang tidak bisa kita lihat, ya, apa yang blind spot kata orang, ya. Ada aib yang tidak bisa tidak sadari, ada teman yang bisa lihat, dia kabari kepada kita bersyukur. Pegang teman-teman seperti ini, teman-teman yang baik. Kemudian wasa'atin yakhlu fiha baina nafsihi wa baina ladzatihi fi ma yahilu wa yuhmad. Dan ada waktu dia bersenang-senang, dia main-main dengan perkara-perkara yang halal. Ya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, ngobrol dengan teman-temannya, jalan-jalan, main olahraga, sepeda, main apa kek, lari pagi kek, kuliner kek, apa saja boleh. Dia bagi waktu 4. Pertama saya ulangi, ada waktu kita untuk bermunajat kepada Allah. Sudah, jangan sibuk dengan orang lain, kita sendiri. Baca Quran, salat malam, baca buku agama, dengar pengajian, catat sendiri. Enggak, seakan-akan kita berada di dunia sendiri, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ada waktu kita muhasabah. Ibnu Qayyim jelaskan hal ini. Ada waktu kita untuk muhasabah. Ini sangat penting. Harus ada sisi waktu. Ada waktu kita kumpul dengan teman-teman, yang teman-teman tersebut tulus menyebutkan kesalahan-kesalahan kita agar kita perbaiki. Dan ada waktu kita bersenang-senang dengan kelezatan-kelezatan yang dibolehkan. Intinya di antara 4 waktu tersebut, ada waktu kita untuk bermuhasabah. Ya ikhwani, ya akhwati, kita setiap hari aja di waktu 3 menit. Nggak usah setiap hari. Artinya ada waktu kita berhenti, kita mikirin, apa yang sudah saya lakukan? Sudah benar atau tidak?
Sehingga kita tidak istirsal, tidak lepas kontrol. Evaluasi untuk memperbaiki diri. Kita tahu perkara dunia pun kalau nggak dievaluasi bahaya, perlu evaluasi. Ada yang kurang, dilihat, kelihatan kurang tersebut, diperbaiki dan dibaguskan sehingga hasilnya lebih baik. Kalau perkara dunia saja kita ada evaluasi, apalagi urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhirat kita yang kita akan tinggal di akhirat, rumah kita di akhirat tersebut selama-lamanya. Bukankah kita ingin memiliki istana yang terindah di akhirat yang akan kita tinggal di situ selama-lamanya dengan berbagai macam keindahan isinya. Nah, lantas kenapa kita tidak evaluasi diri kita? Kenapa kita tidak evaluasi diri kita? Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara muhasabah? Cara muhasabah atau evaluasi diri. Ada dua ya. Yang pertama ya sebelum beramal. Sebenarnya ini bukan muhasabah, tapi ini apa namanya rambu-rambu agar kita lebih mudah nanti ke depannya ya. Sebelum beramal ada yang harus kita lakukan. Kemudian setelah beramal. Inilah evaluasi sungguhnya ya. Tapi kita juga harus waspada ya ketika sebelum beramal. Kita cek ya ikhwan, kita cek sebelum kita beramal, ikhlas enggak kita? Ini perlu ditanya. Ikhlas enggak? Ikhlas atau tidak? Apa sebenarnya tujuan kita? Sebelum kita jauh ya, tenggelam. Misalnya ada orang mengajak kita, ayo Pak, kita butuh dana, kita butuh untuk bangun masjid. Ayo Pak, kita bikin proyek investasi akhirat. Kemudian kita keluarkan duit. Sebelum kita mengeluarkan duit, saya ini buat apa sebenarnya? Coba cek, saya ikhlas enggak? Atau saya ingin ketenaran enggak? Saya ingin diakui atau enggak enak sama teman ini? Cek dulu sebelum kita ngeluarin duit. Kita cek dulu. Agar kita tidak menyesal kemudian hari. Ikhlas atau tidak? Banyak orang lalai. Dia melakukan begitu saja spontanitas tanpa direnungkan terlebih dahulu. Makanya ketika dikatakan kepada seorang salaf, "Ala tahdurul janazah?" Tidakkah engkau menghadiri melayat janazah? Kata dia, "Makanakum," sebentar dulu. "Hatta uhdhiran niyyah," sampai saya hadirkan niatku. Sampai saya hadirkan niatku. Artinya dia ngeklik dulu, ngeklik bismillah karena Allah, maju. Setelah itu dia mengatakan, "Ayo kita jalan." Ayo kita jalan. Ada orang ngajak kita misalnya, "Ayo Pak, kita bikin inilah pengajian ke panitia." Tunggu dulu, niatmu apa ini? Coba tanya dulu, niatmu apa ini? Duniawi atau ukhrawi? Tanya pada diri kita. Niatmu apa ini? Kalau tulus, maju. Kalau enggak, berhenti. Ya. Kemudian yang kedua, tanya pada diri. Yang dikerjakan ini sunnah atau bukan? Sunnah atau bukan? Cek. Sebelum kita terlalu jauh melangkah, cek dulu ini sunnah atau tidak. Jangan-jangan tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh. Kita sebelum beramal kita evaluasi niat kita. Ini kalau kita bilang sebelum beramal, artinya ngecek niat ya. Ngecek kemurnian niat. Dan ini ikhwan penting, bukan hanya berlaku pada amal-amal yang agamis, bahkan amal-amal duniawi. Karena amal-amal duniawi yang kelihatannya duniawi, kalau kita kerjakan karena Allah, maka dapat pahala. Contoh, kita ngundang makan keluarga, niatnya apa nih? Supaya disanjung-sanjung oleh keluarga, atau kita ingin menyambung silaturahmi. Kita tanya ya. Ini penting bagi kita, sehingga pahala terus mengalir bagi kita. Jadi kita perlu cek kemurnian niat kita. Bahkan pengecekan ini perlu kita lakukan di tengah-tengah kita beramal. Karena niat itu bisa berubah di tengah jalan. Ketika tengah jalan kita periksa, saya masih ikhlas atau tidak.
Saya masih tulus atau tidak? Perlu dicek. Sebentar saja, tapi ini punya pengaruh dalam keberkahan amal soleh kita ya. Nah, kalau setelah beramal ini lebih lagi kita cek ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kata para ulama, siapa yang menghisab dirinya sebelum dihisab, maka hisabnya pada hari kiamat kelak akan lebih mudah, akan lebih ringan ya. Tapi setelah beramal, ini evaluasi yang sungguhnya. Apa yang mau kita periksa ya? Banyak hal yang mau diperiksa. Banyak amal yang hendak kita evaluasi. Hendak kita evaluasi. Misalnya tentang harta ya. Tentang harta. Itu kita hisab jiwa kita dulu. Dari mana dan buat apa? Dari mana ke mana? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan yatazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba." Bahwasanya dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai ditanyakan tentang dua perkara. Tentang 4 perkara, di antaranya tentang hartanya. Min aina iktasabu fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan harta tersebut, kemudian dia habiskan. Buat apa? Pikir sekarang kita dapat duit dari mana? Kita makan dari harta halal atau tidak? Kalau harta haram, ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata an suhmin fannaru aula biha. Setiap ya fannaru ya kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh karena haram maka lebih mudah, lebih layak untuk dibakar oleh api neraka. Kita pikirkan, duit dari mana? Kalau kita dapati duit kita halal, kemana kita habiskan? Lihat selama ini kita punya duit, kemana sih kita keluarkan? Kalau ternyata kita selalu kirim ke keluarga, kita selalu kirim kepada fakir miskin, kita gunakan untuk biaya anak istri, kita berikan kepada pembantu, berikan kepada supir, berikan. Alhamdulillah, puji diri, alhamdulillah, memuji Allah subhanahu. Alhamdulillah, kita puji Allah yang telah beri taufik kepada kita untuk menghabiskan uang kita di jalan-jalan kebaikan. Ternyata untuk umrah, untuk haji, untuk membantu bencana, alhamdulillah. Tapi harus kita tanya dulu, uang saya ini benar atau tidak? Ya. Dan buat apa? Kemudian di antaranya ya, yang akan ditanya pada hari kiamat kelak, an umri fima afnah, tentang umurnya. Umur. Sebelum kita ditanya, tanya dulu sendiri. Karena kalau kita tidak menghisap diri kita, kita akan tadi bablas. Istirsal tadi kata Ibnu Qayyim. Tanya tentang umur. Umur itu apa sih hakikat umur? Yaitu waktu kita. Waktu kita, itulah umur. Waktu kita, itulah umur kita. Karena umur kita terdiri atas tahun, tahun terdiri atas bulan, bulan terdiri atas hari, hari terdiri atas jam-jam. Dan setiap jam terdiri atas setiap menit. Setiap menit atas detik-detik. Detik-detik kita lalui, inilah umur kita. Mau dibuang kemana umur kita? An umri fima afnah. Kemana kita habiskan waktu kita? Tanya sekarang. Berapa waktu kita 24 jam jelas. Sehari 24 jam. Tidur 8 jam, tinggal berapa? Tinggal ya 16 jam ya. 8 jam sudah berkurang. Tinggal 16 jam. 16 jam buat apa? Tanya. Waktu saya untuk kerja, oke. Waktu untuk baca Quran ada enggak? Zikir pagi petang, untuk berbakti sama orang tua, untuk melihat ceramah-ceramah agama, untuk mencatat, mengevaluasi catatan saya. Tanyakan pada diri kita, waktu kita sudah kita gunakan buat apa? Dibandingkan waktu kita untuk melihat medsos, untuk komentar yang tidak perlu, untuk ngobrol ngarol ngidul. Mau kita seperti ini seterusnya. Kata Ali bin Abi Thalib, al-yauma, ya, kata Ali bin Abi Thalib, inna dunya qad irtahalat mudbirah wa innal akhirata qad irtahalat mudbirah. Sungguhnya dunia semakin pergi dari kita. Dan sungguhnya akhirat semakin mendekat kepada kita. Kita semakin menuju pada titik kematian. Tidak bisa kita hindari. Inna dunia semakin kabur. Kita mau mengejar dunia, dunia semakin kabur meninggalkan kita sampai kita akhirnya meninggal dunia. Kita semakin lari daripada akhirat, akhirat semakin mendekati kita. Wa innal akhirata qad irtahalat muqbilah. Akhirat semakin dekat. Wa likulli wahidin minhuma banun. Setiap dunia dan akhirat ada pengikut-pengikutnya, ada pengekor-pengekornya. Faqulu min abna'il akhirah. Jadilah kalian pengekor akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan kalian menjadi pengekor dunia. Al-yauma, perhatikan kata Ali bin Abi Thalib, al-yauma amalun bila hisab. Hari ini yang ada amal, tidak ada hisab. Godan hisabun bila amal. Besok yang ada cuma hisab, tidak ada amal. Sekarang kita masih bisa beramal.
Nah, beramal itu butuh waktu. Enggak mungkin kita beramal tidak pakai waktu. Waktu tempat bergulir segala kegiatan kita. Nah, kalau kita beramal enggak punya waktu, enggak bisa beramal. Enggak punya waktu, kemudian mau baca buku, waktu sudah ngantuk, tidur, enggak ada waktu untuk baca buku. Baca Quran, enggak ada waktu baca Quran. Kenapa? Waktu kita buang, sudah habis. Nah, orang beriman harus pelit dengan waktunya. Saya katakan, ciri orang beriman, saya ulang-ulang dalam pengajian saya. Ciri orang beriman pelit dengan waktunya. Jangan dia buang waktunya sembarangan, karena waktu adalah umurnya. Waktu adalah untuk investasi akhiratnya. Nah, kita lihat sekarang apa yang sudah kita lakukan waktu kita. Umur kita kemanakan? Berbahagialah Anda yang umur Anda gunakan untuk baca Quran, untuk berbakti kepada orang tua, untuk ngurusi anak-anak, untuk ngurusi istri, untuk ngurusi tetangga yang kesusahan, untuk memikirkan orang terkena bencana alam. Berbahagialah Anda untuk bangun malam, lawan rasa kantuk Anda salat malam. Waktu untuk murojaah, mengulang-ulangi hafalan Quran. Bahagialah Anda. Waktu Anda gunakan untuk mendengar ceramah-ceramah agama, untuk siraman rohani. Berbahagialah Anda, tapi celakalah Anda. Ya waktunya Anda buang, umur Anda buang untuk menonton yang tidak-tidak. Melihat berita yang tidak ada manfaatnya. Dibuka catatan amal, isinya serial-serial yang tidak benar. Serial drama inilah, serial film inilah, ya. Serial film box office lah, serial film Hollywood, Bollywood dan macam-macamnya. Serial rentetan pertandingan bola yang tidak ada ujungnya terus dan menerus. Umur habis untuk melihat yang kurang bermanfaat. Masing-masing silakan. Umur kita ya kita gunakan untuk yang bermanfaat. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ditanya oleh Allah, kita hisab diri kita, evaluasi. Saya umur saya ini buat apa? Hari-hari saya lewati masa begini terus. 1 jam saya gunakan untuk lihat medsos berlebih-lebihan. Bukan tidak boleh lihat medsos, silakan, tapi jangan berlebih-lebihan buang-buang umur ya. Di antaranya tentang umur ya yang kita miliki. Kemudian ya, di antara juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah umur khusus masa muda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an syababihi fima ablah, tentang masa muda. Kemana dihabiskan? Sudah lewat. Yang masih muda mumpung, jangan buang-buang masa muda. Ya. Sungguhnya di antara orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah rajulun syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan. Kita yang sudah tua, sudah terlanjur, masa muda kita habiskan buat apa? Allah yang tahu. Tinggal kita pertanggungjawaban. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Masa muda sudah lewat, tidak bisa diperbaiki. Anda yang masih muda masih bisa perbaiki. Saya masih muda kok, saya masih bisa bertekad, saya masih bisa berjuang beramal saleh. Yang sudah tua selesai, tinggal tanggung jawab. Yang terakhir yang tidak kalah penting, an amalihi ya. An ilmihi fi ma amala an ilmihi fa fi ma amila bihi, tentang ilmunya. Apa yang sudah dikerjakan, diamalkan. Ini juga perkara yang berat. Kita nuntut ilmu. Sekarang timbul pertanyaan, sudah kitakah amalkan ilmu kita tersebut? Terlalu banyak kita membahas tentang berbakti kepada orang tua. Sudahkah kita berbakti kepada orang tua? Sudah sering kita dengar pengajian tentang keutamaan bersedekah. Sudahkah kita bersedekah? Sudah sering kita dengar tentang keutamaan salat malam. Sudahkah kita salat malam? Ya. Ini harus kita hisab ya. Ini amal yang hendaknya kita evaluasi. Kemudian juga di antaranya yang hendaknya kita evaluasi anggota tubuh indera atau indera kita. Evaluasi tubuh kita, yaitu pandangan, kemudian pendengaran, kemudian hati. Ini juga harus diperhatikan. Pandangan, karena Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, kita renungkan tentang pandangan kita. Selama ini kita memandang hal baik yang baik-baik terutama para laki, ataukah kita memandang aurat wanita terbuka, wanita berjilbab,
sehingga kita terbiasa melihatnya, kita tidak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita reporter tidak memakai jilbab. Banyak ya. Kita lihat artis-artis begitu saja, lihat iklan-iklan yang di mana wanita tidak berjilbab dengan berbagai macam model iklannya ya. Dan demikianlah perempuan dijadikan jualan oleh para penjual. Jualan, semua iklan ada perempuannya dengan kemolekan tubuhnya, dengan keindahan raut wajahnya. Sehingga kita lihat, apakah kita tidak istighfar ketika melihat itu semua? Pendengaran, sudahkah kita evaluasi pendengaran kita? Sudah kita selama ini apakah ada orang gibah kita dengerin aja, atau kita malah ikut nimbrung bergibah, atau karena berita-berita hoax kita ikut dengar dan kita ikut sebarkan, ataukah kita mendengar hal yang tidak benar, musik-musik yang haram kita dengarkan? Ini semua kita muhasabah. Hati, terutama hati, sudah kita cek nggak hati kita ini? Hati saya ini bersih atau tidak, dicek, ataukah banyak penyakitnya? Muhasabah. Apakah saya sudah tulus? Apakah saya tidak hasad? Apakah saya tidak dengki? Apakah saya sombong ataukah saya tawadhu? Ini semua dicek. Ini semua dicek ya. Dan harus kita cek. Saya katakan tadi evaluasi mingguan boleh, evaluasi harian lebih baik. Kita malam sebelum tidur atau setelah bangun tidur, kita sholat tahajud, kita renungkan tadi siang saya ngapain ya Allah. Ya Allah, astagfirullah, ternyata saya terlalu banyak ngobrol. Astagfirullah, ternyata saya buang-buang waktu, saya tidak baca Al-Quran. Astagfirullah tadi. Dengan itu kita evaluasi agar kita bisa merubah diri kita. Evaluasi bisa kapan saja ya, tapi di antara waktu yang indah evaluasi tatkala menjelang azan. Makanya Allah mengatakan wabil astahrihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar, setelah mereka salat malam mereka istighfar. Istighfar itu apa? Sebenarnya contoh evaluasi kecil. Kita evaluasi astagfirullah, astagfirullah. Kita ingat dosa kita astagfirullah. Itu evaluasi sebenarnya. Evaluasi sehingga kita bisa perbaiki diri menuju yang lebih baik. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsi kita bermuhasabah ya? Faedah muhasabah yang pertama ya adalah kita tidak ujub ya. Faedah muhasabah. Tidak ujub. Pertama, tidak ujub. Karena kita pasti mendapati dosa-dosa kita. Kalau kita muhasabah, kita pasti mendapati banyak dosa kita. Kalau kita tahu kita banyak kekurangan, ya dosa atau kekurangan kita, kita tidak akan ujub. Apa yang mau diujubkan? Kita sini banyak kekurangan, kita sini banyak dosa, kita belum bisa menjaga pandangan. Kita hanya bisa menyampaikan teori, tapi prakteknya nggak bisa. Kita belum bisa ngurus istri, belum bisa ngurus anak, banyak kekurangan kita. Sehingga kita jauh dari namanya ujub. Ya. Ya. Ketika kita bermuhasabah, kita akan tersibukkan dengan aib-aib kita. Ya. Ini diantaranya tidak ujub. Yang kedua, sibuk dengan aib pribadi, lupa dengan aib-aib orang. Aib orang lain, ini penting. Jangan sampai kita kebalikannya, sibuk dengan aib orang, lupa dengan aib pribadi. Kata pepatah Indonesia, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di ujung dunia kelihatan. Semut yang kecil di pinggir pantai kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ini pepatah yang indah dari orang-orang Indonesia. Ya, bahwasanya sibuk. Kenapa kita sibuk ngurusin orang lain, sibuk mencari kesalahan? Karena kita kurang bermuhasabah jiwa. Kalau kita sering muhasabah, kita akan konsen dengan dosa-dosa kita. Tapi tadi malah kita malas muhasabah. Jalan melakukan ini, ketawa sini, lupa untuk ngecek saya. Ya Allah tadi saya begini, ya Allah tadi saya sama orang tua kurang pas, ya Allah tadi saya sikap sama teman kayaknya saya menghina, kayaknya tadi saya bercanda berlebihan. Kita introspeksi diri sehingga kita tahu kesalahan kita banyak. Selain kita tidak ujub, yang kedua kita tidak sibuk dengan aib-aib orang lain. Kita hidup di zaman sekarang ledakan informasi aib orang terlalu banyak di media sosial. Sibuk kita ngeliat ini, ngeliat cerita. Kita lupa dengan kesalahan-kesalahan sendiri. Padahal kesalahan kita sangat banyak. Di antaranya dengan kita banyak muhasabah, lebih sering bertobat dan beristighfar.
Lisan kita astagfirullah, astagfirullah, terutama subhanallah, terutama menjelang subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar, di waktu sahur mereka beristighfar. Kemudian antaranya faedah istighfar, kita tahu faedah muhasabah yang keempat, ternyata Allah sangat sayang kepada kita. Kenapa? Terlalu banyak dosa-dosa kita, tapi Allah tetap beri kita kesempatan untuk bertobat. Terlalu banyak. Allah tidak bongkar aib kita. Sebenarnya kita periksa, oh ternyata saya ini, ternyata niat saya keluar, ternyata saya melakukan dosa, ternyata Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat sayang kepada kita. Kenapa Allah tidak bongkar aib kita? Allah tidak mengazab kita, menghukum kita atas dosa-dosa. Ya. Ini diantara faedah kita sering bermuhasabah, evaluasi diri. Ternyata dosa kita banyak. Kita kalau nggak evaluasi kita ujub, nggak evaluasi kita merasa diri kita hebat, kita banyak kesalahan. Banyak. Kita belum bisa sholat dengan sempurna, belum bisa baca Quran dengan sempurna, belum bisa berdakwah dengan sempurna, masih banyak kekurangan. Yang terakhir, orang sering bermuhasabah menjadi zuhud. Kenapa menjadi zuhud? Karena orientasi selalu akhirat. Yang dia pikirkan selalu akhirat, bagaimana saya bisa dengan amal ini meraih akhirat. Dia duduk evaluasi supaya akhir saya lebih baik. Karena Allah mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa mengevaluasi apa yang telah dia lakukan untuk akhiratnya. Untuk akhiratnya. Orang yang sering evaluasi diri, menghasab diri akan selalu ingat akhirat. Ya Allah, bagaimana akhirat saya? Ya Allah, bagaimana saya di alam barzakh? Ya Allah, kenapa saya masih malas? Bukankah kalau saya rajin, saya yang pertama kali menikmati hasil dari rajin saya beramal soleh. Saya nikmati ketika nyawa saya dicabut, ketika saya masuk alam barzakh, saya langsung menikmati hasil amal soleh yang saya lakukan ini. Ya. Kemudian akhirnya tidak terlalu terpedaya dengan kemolekan dunia, ya, karena dia tahu ini cuma sementara. Dia akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang saya sampaikan sebagai nasihat buat saya pribadi yang kadang kita terlalu sibuk sehingga kita lupa untuk muhasabah jiwa. Kita merasa amal kita sudah hebat, kita merasa amal kita pasti diterima, padahal belum tentu. Kita merasa kita ikhlas selama ini, padahal belum tentu ikhlas. Kita merasa kita sudah bersedekah sudah baik-baik, padahal kita masih pelit. Kita merasa sudah sholat malam, ternyata kita masih malas, ya. Kita merasa sudah senantiasa husnudzon, ternyata kita masih sering suudzon. Kita merasa diri kita tawadhu, ternyata kita masih sering merendahkan orang lain. Dah, kalau kita tidak muhasabah jiwa, bagaimana kita bisa mengontrol jiwa kita? Bagaimana kita bisa mengenali kekurangan-kekurangan kita? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sedikit yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Izinkan Allah bisa. Silakan. Karena untuk dekat, kami sangat takut karena sikapnya semena-mena. Ulang Mas Dery, tadi agak terputus. Coba diulang dari awal. Jadi ada Ustaz, ya, saya memiliki mertua perempuan dan adik-adik ipar yang memiliki sifat manipulatif, mengumbar cerita-cerita fiktif pada keluarga besar. Saya dan suami saya selalu memaafkan perbuatan mereka, tetapi selalu berulang-ulang terus. Maka kami takut dengan sikapnya semena-mena. Di depan kami manis sekali perkataannya, tapi di belakang kami luar biasa kezaliman mulutnya. Kami sudah memiliki bukti-bukti cerita kosong mereka, sehingga saya dan suami berkomitmen untuk menjaga jarak dengan mereka. Saya dan suami selalu bermuhasabah diri, mungkin ada perilaku yang tidak disukai oleh beliau. Mohon Ustaz pencerahannya, apa yang harus kami lakukan perbuatan kami sebagai anak dan menantu yang baik dalam kondisi tersebut, Ustaz. Ini mertuanya ya, mertuanya yang seperti itu. Ya Ustaz. Jadi mertuanya yang sering berbagi cerita yang tidak baik. Nah itu mereka
titipannya bagus, tawas di tengah mereka zolim katanya. Ya Pak, apa yang mesti dilakukan sebagai seorang anak bisa katakan ujian kehidupan ya, ujian kehidupan. Tidak ada salahnya duduk baik-baik sama mertua, karena kalau seorang pun tidak, sebagaimana apa tujuan kita muhasabah, tujuan kita untuk mengontrol diri kita agar tidak kebablasan. Nah, ketika orang tua dalam tanda kutip mertua liar dalam menceritakan berita-berita yang tidak benar, maka hendaknya kita mengontrol dia dengan kita duduk, kita bilang, "Mak, mohon maaf Mak, kok ada kabar seperti ini, benar atau tidak?" Jangan kita tuduh. Bilang aja, "Benar atau tidak, Mak? Saya kok kaget dengar Mak, kan selama ini saya tidak begitu, Mak. Ini ada kabar." Kalau mungkin dia bilang, "Saya tidak ngomong begitu," tidak apa-apa. Yang penting telah sampai pesan kita, message kita kepada dia bahwasanya apa yang kau ceritakan di luar sampai kepada kita. Nah, itu akan mengontrol atau akan merem sikap dia ya, dan ini demi kebaikan dia. Kita kan sayang sama mertua kita. Kita sayang, maka kita sampaikan. Adapun kita cuekin saja, tidak kita nasihati, terkadang tidak menyelesaikan masalah, kasihan juga sama mertua. Kasihan juga sama mertua. Jadi yang maksud saya, yang terbaik duduk sama, kumpulkan bukti-bukti, kemudian duduk sama ibu mertua atau bapak mertua, kemudian sampaikan, "Maaf Bu, maaf Mak, Masya Allah Mama ini orang baik." Kata-kata yang indah lah. Subhanallah, ada yang ngelapor sama saya begini. Apa benar Mama ngomong seperti itu misalnya? Ya gitu. Jadi kalau dia bilang enggak apa-apa. Ketika dia bilang enggak, dia akan untuk bicara lagi kedua kali, dia akan waspada. Ditanya, "Siapa yang ngomong begitu?" "Enggak usah tahu Mak, tapi ini benar atau tidak," gitu aja. Jadi harus ada teguran dan doakan orang tua, doakan mertua. Kasihan di masa tua kemudian melakukan fitnah-fitnah, dan maafkan. Insyaallah itu menambah pahala bagi kita ya. Jadi tetap ditegur, wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau kita disuruh jaga jarak agak repot tuh mertua. Mana mau jaga jarak? Mertua ibunya istri atau bapaknya istri? Repot, atau bapaknya suami, ibunya suami. Ya, lebih baik kita sampaikan agar bisa direm. Allah ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana bila usia kita sekarang sudah menjelang 50 tahun dan bertaubat ketika usia 40 tahun? Apakah bisa ditebus dosa-dosa kita sebelum kita mengaji dengan istighfar beserta sedekah, atau dengan ibadah? Apakah dosa-dosa masa lalu kita yang sangat kelam ini bisa Anda tebus dan terbebas dari murka Allah? Ya, Allah Maha Pengampun, dosa sebesar apapun tidak ada yang besar bagi Allah jika seorang bertobat. Ya. Tidak ada yang besar bagi Allah. Karena sifat Allah, di antara nama Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, kemudian Al-Ghafir, yaitu Allah Maha mengampuni dosa sebesar apapun, sejahat apapun. Dan Allah Maha mengampuni dosa sebanyak apapun. Dan Allah Maha mengampuni dosa semodel apapun. Mau dosanya sangat besar, mau dosanya variasi dosanya sangat banyak, dosanya satu berulang-ulang, semuanya Allah Maha Pengampun. Yang penting kita tobatnya tobat nasuha. Dan innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya milik kerongkongan. 1 jam sebelum dia meninggal dia bertobat, Allah terima. Apalagi sudah bertobat 10 tahun yang lalu. Tinggal kita selalu perbaharui tobat kita. Kalau kita kapan terjerumus, segera bertobat lagi ya. Berusaha memperbaiki masa lalu kita. Kita ingat sudah banyak umur sudah kita buang untuk maksiat. Sekarang saatnya kita perbaiki. Makanya dalam sebagian hadis yang maknanya fa in ahsanta fima baqi ya, yughfar lahu ma qad madu. Kalau kau berbuat baik di sisa umur hidupmu, maka masa lalumu akan diampuni oleh Allah. Wa in asa'ta fima baqi, kalau kau menghabiskan sisa umurmu pada keburukan, maka kau akan dihukum masa sekarang dan masa lalumu akan dihukum gara-gara dosa-dosa masa lalumu. Jadi yang umur kita di penghujung ini kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah, dekat kepada Allah, kurangi hal yang tidak bermanfaat, kurangi kesibukan dengan manusia. Di antara doa salaf ada yang mengatakan, ada di antara doa ulama yang berdoa, Allahumma azghilni bika an khalqik. Ya Allah, sibukkanlah aku dengan dirimu dari sibuk dengan orang lain. Artinya semua kita sibuk dengan Allah, sudah sibuk mencoba memahami ayat-ayat Allah, membaca Al-Qur'an. Ada kebutuhan dengan manusia secukupnya, apalagi umur kita sudah sedikit ya. Ya, sudah sedikit. Jadi insyaallah taubat husnudzan diterima oleh Allah dengan syarat kita taubatnya taubat nasuha. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, terkadang kita saat ingin dalam keseharian kita sering sekali melihat atau kita melihat, saya ternyata banyak melakukan dosa-dosa ini dan saya sering melakukan itu di saat sebelum tidur, Ustaz. Apakah sebelum tidur ketika saya istighfar kemudian tersebut itu adalah hal yang baik dilakukan atau tidak, Ustaz? Ya, itu hal baik. Kita istighfar kapan saja. Kapan saja. Yang paling bagus kapan saja istighfar, tapi paling bagus adalah di waktu sahur. Itu yang paling bagus. Yang paling bagus kita bangun,
Kita sholat malam, kemudian istighfar. Kita istighfar muhasabah, karena istighfar itu muhasabah sebenarnya. Ya Allah, kenapa saya ini? Ya Allah, saya masih banyak. Ya Allah, saya masih melihat yang haram. Ya Allah, kita gitu. Ya Allah, saya masih mendengar ghibah. Ya Allah, saya masih buang-buang waktu. Ya Allah, saya masih kurang berbuat sama orang. Saya masih pelit sama kakak dan istri. Kenapa saya jadi perhitungan sama anak-anak? Kenapa perhitungan sama istri? Kita istighfar setelah sholat malam, itu yang terbaik. Wallahu ta'ala alam bisa. Tapi boleh seorang sebelum tidur beristighfar, silakan, tidak ada masalah. Ustaz, yang selanjutnya bisa bertanya, apakah ada doa khusus agar kita bisa istiqomah dalam bermuhasabah diri? Saya tidak tahu doa-doa khusus ya. Tapi dengan sering kita beristighfar itu sebenarnya bentuk dari muhasabah. Sampai istighfar bukan istighfar kosong, istighfar dengan mengingat dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, kita bisa istighfar dengan astagfirullah kita secara global, ya Allah dosa saya banyak. Tapi ketika kita beristighfar sambil mengingat dosa-dosa kita, itu sebenarnya adalah bentuk muhasabah ya. Itu bentuk muhasabah. Doa khusus saya tidak tahu. Kita praktekkan diri kita, renungkan. Kita sudah selesai dari suatu kegiatan, renungkan sudah benar. Tadi pagi kita ketemu siapa, apa yang kita omongkan, ya Allah tadi kenapa saya ngomong begitu. Itu namanya muhasabah. Jadi tidak ada waktu tertentu, tetapi kapan kita bisa muhasabah, kita muhasabah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah diperkenankan atau diperbolehkan ketika kita seperti bercerita sama Allah dalam kondisi misal sedang duduk, kemudian kita bilang, ya Allah, saya tadi begini, tapi dalam hati atau berbicara, apakah itu diperbolehkan? Boleh berbicara, nggak ada masalah, nggak usah dalam hati berbicara. Meskipun Allah tahu isi hati kita, tapi Allah suka seorang mengungkapkan. Oleh karena para anbiya mereka beristighfar sambil diucapkan. Jadi bagaimana juga tentang nabi-nabi ketika berdoa mereka juga mengungkapkan. Jadi tidak jadi masalah. Kita berkeluh kesah, bukan berkeluh kesah, artinya kita sampaikan kepada Allah kekurangan-kekurangan kita dengan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi masalah. Allah ta'ala alam bisawab. Ustaz, mungkin ini satu pertanyaan lagi, tapi mungkin agak sedikit tidak terkait sesuai dengan materi. Ya. Bisa bertanya, Ustaz, apabila kami diundang makan ke rumah orang yang kami tahu dia bekerja di kantor ribawi, apakah kita boleh menghadiri atau bagaimana mereka? Dalam hal ini ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Ini pendapat cukup kuat karena urusan dia yang haram, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya Nabi SAW ketika mendapat hadiah dari orang Yahudi, Nabi terima dan Nabi tidak memperinci. Dan kita orang Yahudi suka makan riba. Dan pendapat ketiga, ini pendapat Ibn Rajab Al-Hambali, pendapat lebih hati-hati atau lebih tengah ya, bahwasanya kalau kita tahu ada penghasilannya selain riba, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak ada penghasilan kecuali riba, hendaknya kita tidak menerima atau tidak makan dari hasil pekerjaannya. Tapi saya katakan ini ada khilafiyah, masalah khilaf. Meskipun saya lebih condong akan bolehnya ya. Tetapi lebih hati-hati pendapat yang oleh Ibn Rajab Al-Hambali, bahwasanya jika dia masih punya pemasukan yang entah dia kerja di instansi riba tapi dia punya toko, dia masih jualan online, maka ini tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita tahu dia enggak punya kegiatan kecuali merampok, dia tidak punya kegiatan kecuali main judi, dia tidak punya penghasilan kecuali rentenir, ya sudah sebaiknya kita tinggalkan, meskipun saya tidak memastikan itu haram, tapi sebaiknya kita tinggalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.